dihukum semua ini karena ya, ada yang salah pemerintah, ada yang salah negara, ada yang juga. Jadi kita mau mendekatkan kalian semua nih. Gimana kalau ya mau berdiri gitu kenalan dulu gitu ya. Terus itu kayak gitu ya. Oke. Udah nanti aku cuma dua aja yang jalan ya, kan semua yang lain berhenti semua. Semuanya udah kenalan tapi kita belum kenalan. Sebelumnya kenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Amos dan rekan saya. Kenalkan nama saya Jonathan. Ya, di sini kita MC. Ya, MC ya. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama biasanya kita di sini bakal ibadah Natal. Iya. Mungkin Ada yang tahu nggak tema Natal kita apa nih? Yo. Tuh, apa? Ayo cluenya di belakang. Nah, ada yang tahu nih? Iya. Bukan bikin bercanda. Iya, padahal. Ini berotan nih. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Kenalan dulu. Kamu dihukum. Mana dihukum dulu 3 sekolah di luar ya. Iya tuh. Mungkin kita mulai kali ya ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu seorang tentang tanggal lahir.
untuk bikin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena telah mengubah kami tempat ini dengan sama karena Tuhan bersama Tuhan. Sementara kami mau mulai ibadah kami Tuhan, pada berarti Tuhan siapkan hati kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti serangkaian acara Natal kami pada hari ini Tuhan dari awal hingga akhir dengan baik Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, supaya kita makin semangat. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Mari berdiri dong. Ayo. Oke, kita nyanyi lagu Hai Siapkan di Gunung. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siapkan di gunung, akhirnya awasi. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siapkan di gunung, akhirnya awasi. Kayaknya kurang semangat gitu. Iya, Ini kan lagunya energetik. Wah. Jadi kita harus semangat gitu. Semangat gitu. Iya. Kalau kan ini sore yang cerah ya. Iya. Hujan. Meskipun mendung tapi nggak apa-apa lah ya. Iya. Kita harus tetap semangat ya guys. Bener banget. Ulang lagi yuk. Hai hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai hai siapkan di gunung, akhirnya awasi. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, akhirnya awasi. Kau gembala menjaga domba-Nya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, akhirnya awasi. Oke, kita nyanyiin. Oh iya, selamat datang. Selamat datang. Jadi kosong. Ada yang mau beli sini boleh. Oke, yuk karena kita kedatangan orang baru lagi, kita harus lebih semangat lagi. Iya, lebih semangat lagi ya. Oke, sekarang kita nyanyiin lagu apa Ju? Apa tuh? Oh, boleh. Selagi kita masih semangat-semangatnya nih, mending kita buka ruang kesaksian gak sih? Iya. Betul. Wah, Mungkin ada yang belum tahu tuh kesaksian itu apa tuh Ju? oh iya, jadi kesaksian itu Kesaksian itu sebagai bentuk, sebagai bentuk ungkapan kita syukur gitu. dengan sharing Sharing. atau cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan Iya. di hidup kita. Mau pujian juga boleh, mau ikut nyanyi gitu saya boleh. Iya, gimana ada mau gak? Silakan. Udah setahun nih, stay sama Tuhan. Iya. Mungkin udah setahun. Udah setahun. Tepuk tangan dong. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya
Makasih ya berdiri terus. Saya mau kesaksian tentang perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Mungkin ini cerita saya waktu itu udah sangat lama sekali. Mungkin udah berapa tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya tuh pernah ikut ibadah di sini, ikut gereja ini. Di situ saya waktu itu nggak megang uang persembahan dan ada, tapi kalau dipikir secara manusia, uang itu untuk saya jajan buat besok hari gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai uang persembahan itu, takutnya saya besok nggak bisa jajan. Jadi saya kadang-kadang mikir kasih nggak ya, kasih nggak. Tapi waktu ibadah, waktunya persembahan, Tuhan kayak bilang ke saya bahwa kita tuh harus ngasih sepenuhnya apa yang kita miliki itu ke Tuhan. Lalu setelah itu saya tanpa ragu-ragu untuk kasih semua yang saya punya waktu itu, saya kasih untuk persembahan. Gak lama dari itu besoknya Tuhan ngasih hal yang lebih dari itu. Jadi benar-benar kalau misalnya kita ngasih sepenuhnya apa yang kita punya ke Tuhan, Tuhan juga bakal ngasih apa yang lebih untuk kita nantinya. Ya jadi sekian aja kesaksian dari saya. Banget ya kesaksian dari Yosef. Itu uangnya ini ya, mau dipakai. Iya, pakai jajan. Bagus, Yosef. Mantap. Oke, mungkin selanjutnya siapa? Ada lagi yang mau? Yang tergerak ini. Itu tuh kelihatannya Stefan tuh mau. Belakang. Oh iya. Belakang. Betul. Yang di depan juga boleh. Yang depan ini. Paling semangat terlihat. Boleh, Vin. Muka-muka bahagia ya. Iya. Oh, dia mau banget tuh kelihatannya tuh. Ayo menjajah berusaha madu. Dan di sini malu-malu. Iya. Gantian lah malu-malunya. Ini ada mau lagi ini. Iya nih Stefan mau. Atau mungkin mikir-mikir dulu gitu. Iya Stefan. Ayo kita kasih waktu aja dulu ya. Iya. Biar kasih waktu kita yang lanjut deh. Ini bagian anak juga nih. Iya betul. Iya. Saya lagu Dia Lahir Untuk Kami. Ayo kita berdiri lagi. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia untuk kami. Dia ada di atas segalanya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus menebus dosa dunia. Dia Tuhan kami, dia Dia Tuhan kami, dia ada di atas segalanya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus menebus dosa dunia. Menebus dosa dunia. Silakan duduk lagi. Gimana? Ada yang kepikiran belum nih? Buat lanjut kesaksian lagi ya? Iya. Hmm. Nah, kita masih buka sesi ini. Tenang kok.
Siapa nih? Itu yang di paling belakang tadi gimana ya? Der. Kita ngobrol-ngobrol Ayo, dulu. Ayo Der. Sekarang mau? Ya. Guys, Swiss, tepuk tangan dulu dong. pengen cerita aja selama apa ya kuliah itu kan kemarin UTS sama UTS ya apa ya Tuhan tuh baik gitu. Meskipun online gitu kan tetap apa ya rajin belajar gitu, terus untuk UTS juga diberkati gitu sama Tuhan jadi bisa dapat hasil yang maksimal. Terus apa ya meskipun kondisi kayak gini ya apa ya diajarin gitu buat bersyukur gitu dalam segala hal gitu, walaupun mungkin lagi susah sedih ataupun senang gitu tetap gitu bersyukur sama Tuhan jangan pernah ngeluh. Terus yang pertama tetap bersyukur Tuhan baik udah gitu. Gitu Jo. Selain apa sih? Selain harus berusaha, kita juga harus minta bimbingan dari Tuhan. Ya benar banget. Terutama itu buat kerja supaya lancar kan. Benar. Ada yang bilang 1000 jalan menuju Roma, nanti pasti ada jalannya gitu loh. Benar banget. Bener nggak sih? Benar. Benerin deh ya. Ya benar aja ya. Hey, mantap mantap. Ada lagi yang mau? Sharing-sharing yang lain? Emang lah. Karena nih Malu. gak usah malu-malu. Aduh lihat kopi. Coba besok ya. Iya, Udah ya. Karena nggak ada yang mau, kita tunjukkan aja ya. Oke. Kita siapkan hati kita. Kalau dengar firman Tuhan, kita akan lagu. Ya di sini. Lagu pengawalnya bersama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sore hari ini karena Tuhan baik. Kami boleh ada sampai sore ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Satu tujuan kami mau meninggikan dan memuji Tuhan Yesus saja. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami melalui pujian, Tuhan juga yang akan memberkati kami melalui firman Tuhan yang kami akan dengar. Tetaplah Engkau ada di ruangan ini Tuhan. Tetaplah Engkau ada di ruang hati kami. Setiap firman yang kami dengar itu benar-benar tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Tempat buat cuy. Sore semua. Kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih buat pengurus yang sudah percaya kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Judulnya New Life in New Normal. Ini hal yang baru saya bisa dapat dikatakan. Mari sekali lagi bangkit berdiri, membaca ayat firman Tuhannya yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yuk, buka kitabnya. Buka HP-nya. Oke, HP kita Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Yang sudah katakan amin. Amin. Yang belum aman. Sudah. Filipi itu dari IP ke kanan. Ya. Sama-sama kita baca 2, 3. Filipi 4 Ayat 6 2, 3. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi katakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 sampai 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu. Iya, terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya akan pisahkan dulu. Judulnya kan New Life in New Normal. Jadi saya akan pisahkan dulu New Normal apa, New Life apa. Kalau digabung jadi apa? Jadi saudara bisa tahu lebih jelas. Yang pertama kita mulai dari New Normal. New Normal mulai diperkenalkan pemerintah dari saat pandemi COVID mulai terjadi. Jadi New Normal itu ketika mulai kita, ya kata Presiden bilang kita berdamai dengan virus yang ada. Saya dapat begini. Apakah kehidupan new normal itu? Kehidupan new normal adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal
namun ditambah dengan menerapkan perilaku hidup sehat guna tidak bertambah atau menyebarnya COVID-19. Ya. Sekali lagi, ya. Kehidupan new normal itu adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan perilaku hidup sehat guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ya. Kehidupan new normal seperti apakah yang dijalankan sesuai dengan pemerintah bilang? Ya. Yang pertama, harus rajin cuci tangan. Habis pegang apa, bikin apa, yang harus dilakukan adalah cuci tangan dulu. Kembali waktu saya masih anak sekolah minggu, oma saya dulu almarhum, kalau habis main, ayo apa, ambil kue, aduh, itu sudah sedia, oma sudah sedia itu sapu lidi 3 batang. Jadi kalau lagi mau ambil makanan nggak cuci tangan, udah langsung. Saya bilang, oma, ini tangan bukannya lalat, oma. Tapi dikasih tahu, cuci tangan dulu. Dilihatin kukunya kalau panjang, wah habis sudah. Ya. Terus, jadi selain menerapkan aturan-aturan untuk supaya tidak menyebar ya, di dalam kehidupan normal ini, new normal ini, selain cuci tangan, ya, jaga fisik, jaga jarak. Bayangin aja, dulu kalau tidak ada COVID, wah kita bisa ngumpul atau apa, enak berdekatan. Ya. Bukan saja dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sekolah juga, dalam kita ibadah juga, itu diterapkan. Susah sekali, orang mau bersalaman saja tidak boleh. Ya. Orang mau, kami orang Manado. Orang Manado itu kalau ketemu satu dengan yang lain, saudara, pasti cipika-cipiki, cium sana, sini. Sekarang mau langsung takut, saudara. Takutnya luar biasa. Karena ada beberapa teman hamba Tuhan, teman saya, sudah banyak yang dipanggil Tuhan karena COVID. Penderitaan yang mereka harus alami itu luar biasa, sangat luar biasa. Mau tarik napas aja itu seperti kita mesti masukin koin dulu. Kalau udah masukin koin baru ada. Jadi naik, nyari napas sudah, karena sudah kayak kecekek begini. Jadi kalau kalian masih bisa bernapas dengan baik, itu luar biasa. Itu cuma kemurahan Tuhan. Apalagi kalau kalian bisa hidup ini normal ini dalam keadaan yang sehat, baik, luar biasa, itu karena anugerah Tuhan. Pemerintah katakan sudah masuk lagi nih generasi berikutnya, selain Delta ada Omicron lagi. Pertanyaan kemarin dapat di WA, yang kena di rumah sakit lagi, di rumah sakit atlet ya, di Jakarta. Yang kena siapa? Petugas kebersihan. Kebayang aja petugas kebersihan dari mana mereka? Kontak fisik sama siapa dia? Ini sudah new normal, sudah biasa. Tadinya sudah enak, sudah senang. Mulai lagi datang hal-hal yang bisa menakutkan. Jadi mau beritahu bahwa inti kehidupan new normal mewajibkan kita meminimalkan kontak erat dengan orang lain yang bertujuan menghambat virus corona ini. Ada anak sekolah minggu tidak bisa datang ibadah, tidak bisa ikut Natalan karena dilarang papa mamanya. Ada orang tua yang sudah umur dilarang sama anak-anaknya, cucu-cucunya untuk ibadah. Tapi kalau pergi mall boleh. Kalau makan di tempat lain boleh. Saya kadang ya sudah, nggak bisa dibilang. Padahal saya mau bilang hidup kita ini di tangan Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan. Ya, saya mau beritahu, kita ini lagi ngantri, nggak bisa mandang. Udah umurnya sudah banyak, sudah 70.
Ya, bukan. Ada yang sudah, yang masih muda pun ada yang dipanggil Tuhan. Ada yang masih balita, masih bayi, ada juga yang dipanggil Tuhan. Jadi umur itu tidak bisa dikatakan menentukan. Oh, dia sudah umur, bentar lagi ya orang sana bilang sudah bau tanah. Ya. Kalau kalian dekat sama oma-oma ya, yang sudah umur 80, coba cium deh. Nggak ada wangi-wanginya ya. Kenapa? Ya itu baunya itu sudah mulai apa semua udah nggak bagus. Kalau coba saudara cium yang sebelah kiri kanan, aduh nggak boleh. Ini juga sudah, kalau ada yang datang gini, wah dikeluarin. Saya bilang nih siapa nih? Wah tanya pengurus remaja nih. Tanya panitianya yang kena panitia. Ya. Jadi inti dari new normal itu adalah supaya kita boleh berjaga diri, tetap melakukan aktivitas, tetap melakukan kegiatan, tapi harus ada protokol kesehatan yang sudah dibuat. Sekarang new life. New life adalah kehidupan baru seseorang yang ia alami setelah mengalami kelahiran baru. Siapa yang sudah dibaptis? Sudah semua? Puji Tuhan. Yang belum, tetap aja katakan aman om. Yang sudah katakan amin ya. New life adalah kehidupan baru seseorang yang ia alami setelah mengalami kelahiran baru melalui Roh Kudus ya. Nanti ada pertanyaan, yang bisa jawab ada permen dari pengurus kemarin. Ada ya? Buat ini menghindari permen. Oh, menghindari permen, jadi dapat Sikat apa? gigi. Oh. Buat kebersihan. Ya. Jadi new life itu adalah kehidupan baru seseorang yang ia alami setelah mengalami kelahiran baru. Mereka yang lahir baru adalah mereka yang sudah mempunyai hidup yang baru, new life. Contohnya siapa? Dalam Alkitab ada satu contoh. Contohnya adalah Saulus yang berubah menjadi Paulus. Paulus tadinya adalah seorang Saulus yang pembunuh orang Kristen. Dia bunuh orang Kristen, dia tangkap orang Kristen. Kenapa? Dia ingin bawa orang Kristen untuk masuk supaya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tahu ada orang Kristen, dia datang, dia bunuh. Waktu tahun 98 ada yang pernah mengalami nggak? Om saya baru lahir, oh iya sorry. Tahun 98 itu luar biasa. Waktu saya masih di Jakarta, ngerinya minta ampun tahun 98 ini. Ngeri. Kenapa? Hati-hati aja. Ya. Berbahagialah matanya yang apa namanya? Lebar. Mata blok. Wah pasti aman. Ya. Tapi matanya yang aduh sipit, hati-hati aja di jalan. Habis aja. Saulus ini adalah seorang yang suka bunuh, yang suka tangkap orang-orang Kristen. Tapi dia mulai mengalami new life, kehidupan baru setelah dia lahir baru, setelah dia berjumpa dengan Yesus, setelah dia boleh ada perubahan yang luar biasa yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan. Yang tadinya bunuh orang Kristen, yang tadinya tangkap orang Kristen, sekarang setelah dia menjadi lahir baru sebagai seorang Paulus, ya, dia pergi kemana-mana, dia saksikan tentang Tuhan Yesus, dia sampaikan Tuhan Yesus. Walaupun dia dilarang, jangan kesana nanti kamu ditangkap, nanti kamu dibunuh, nggak peduli dia pergi. Dia saksikan betapa cintanya Tuhan Yesus kepada diri. Itu new life. Kalau engkau sudah lahir baru, sudah terima baptisan air, yang tadinya ada rasa-rasa berdosa, ya, ada rasa, saya katakan, orang yang sudah lahir baru
orang yang sudah mengalami new life mempunyai rasa tersendiri. Tadinya nggak suka baca firman Tuhan, ada rasa sekarang untuk baca firman Tuhan. Tadinya nggak ada rasa untuk berdoa, sekarang ada rasa untuk berdoa. Tadinya nggak ada rasa untuk melayani, sekarang ada rasa untuk melayani. Kenapa? Karena hidupnya sudah baru di dalam Tuhan. Yang tadinya suka marah-marah, ada rasa sekarang tidak marah-marah, jadi baik. Satu kali saya akan ngajak kalian ya, pelayanan di penjara. Kalian melihat anak-anak remaja pemuda di sana. Cuma satu, pernah saya ketemu anak muda umur 22 tahun. Aduh, kasihan. Dia kegemarannya suka ini, disembunyiin. Dia lihat apa dia ambil, ada apa dia ambil, dia sembunyiin. Itu nama kerennya laptop. Tahu laptop? Dia suka curi sebenarnya, suka ngambil barang orang. Ketika dia masuk di penjara, dia harus mengalami yang namanya 3 tahun di penjara. Padahal cuma ngambil handphone temennya. Dilaporin masuk ke tahun 3 tahun aja. Dia udah bilang, lu berdamai lah, orang tuanya enggak, mesti tangkap. Padahal nggak dijual, nggak apa, dikembaliin nih. Anaknya 22 tahun di penjara. Dia lahir baru, dia hidup baru, dibaptis. Keluar penjara, yang tadinya suka ngambil sekarang suka. Dia suka bantu orang, dia suka memberi, dia suka tolongin orang. Yang tadinya suka ngambil sekarang apa? Dia suka memberi. Ingat nggak Sakius? Ketika dia tuh ketemu Tuhan Yesus, yang tadinya tukang ngambil uang orang, dia bilang, Tuhan, saya akan kembalikan apa yang saya rampas dari orang. Dia kembalikan. Ada perubahan. Orang yang lahir baru, yang sudah ketemu Tuhan Yesus, pasti punya hidup yang baru. Amin. Kalian ini yang biasa kumpul-kumpul, yang tadinya nggak suka minum-minum karena kumpul grup, bencong lu, nggak ikut minumnya, iya minum. Akhirnya pulang mabuk, ya pusing kagak, apa mabuk, ya mulai ikut-ikutan merokok. Saya bersyukur sama mami saya. Ya. Mami saya kalau umpamanya waktu almarhum mami saya masih ada, saya masih tinggal di rumah mami saya. Pulang dari mana-mana, yang pertama dia cium apa saudara? Cium baju saya. Dia ciumin dari rambut sampai baju. Kalau ketahuan borok, habis saja. Tidur di luar, sedihnya minta ampun, ditemani nyamuk. Waduh, satu malam tidur di luar, tidur nggak tidur itu. Kenapa? Karena merokok. Habis saja. Tapi ketika sudah hidup baru, saya dibaptis, terima Tuhan sebagai juru selama saya, udah ada rasa. Mau merokok tuh udah nggak ada rasa lagi. Tadinya nggak suka berdoa, sekarang rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin mulai mengurangi yang tidak baik, mengurangi yang rasa-rasa yang tidak enak, mencari rasa yang enak. Jangan gara-gara teman kalian ke bawah. Lihat, kita nih ya manusia, saya mau kasih tahu, manusia itu entah itu dari anak kecil sampai dewasa lebih takut sama orang yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Benar apa enggak? Kalau ada orang kita nggak berani. Kalau ada orangnya kita nggak berani. Tapi kalau nggak ada orangnya, berani nggak kita ngomongin orangnya? Nggak berani. Coba lagi ngomongin yang satu. Oh dia begini ya. Oh iya. Orangnya datang. Ada diem nggak? Ada diem. Saya mau kasih tahu nih kepada kalian pemuda remaja.
hidup kalian itu yang sudah punya new life, hidup yang baru. Ada Tuhan, tidak ada Tuhan, kelihatan atau tidak kelihatan, saudara harus percaya. Ya, kita hidup saja, Anda, kalian ini hidup sampai saat ini itu karena Tuhan, bukan karena papa mama. Amin. Bukan karena papa mama. Nah sekarang nih, saya mau angkat kembali kan, bagaimana caranya kita hidup sebagai hidup manusia yang baru di dalam Tuhan dalam kondisi new normal ini. Kita mesti ikut. Saya kalau pamannya antar tante pergi ke pasar yang di bawah di Holis, masuk pasar itu kayaknya kita orang asing sendiri. Kenapa? Karena ketika kita turun dari motor, kita masuk aja kayak orang asing sendiri. Banyak orang ngeliatin. Kenapa pada ngeliatin ya? Cuma satu, karena kita berdua cuma kita yang pakai masker. Yang lainnya nggak ada yang pakai masker. Ngeri sekali. Itu ibu-ibu yang di pasar itu, ada orang itu tabrak aja. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Saya mau kasih tahu aja jujur. Lagi jaga, lagi nungguin kelapa, lagi diparut. Ada ibu-ibu gendut, tabrak aja. Muter. Ini ibu, ini gajah dari mana sih mau bilang? Saya tabrak. Dia nggak peduli. Ngomong juga udah nggak pakai masker. Kita ketakutan, dia nggak ketakutan. Kita empot-empotan, aduh, ulangi mesti bagaimana? Tapi beda kalau sama di pasar Sayati. Pasar Sayati masuk orang pakai masker semua. Kita yang sudah hidup baru harus ikuti apa kata pemerintah. Ngobrol, bercanda, main harus ada batasnya. Pulang dari rumah, saya suka badminton. Pulang dari rumah nggak ketemu dulu sama istri, sama anak-anak, enggak. Pulang masuk kamar mandi, ganti baju, bersihin dulu, baru di situ ngobrol sama istri, ketemu sama anak-anak. Tahu diri, jangan langsung masuk kamar. Aduh, udah bawa virus, bawa apa dari luar, penyakit kita nggak tahu. Betul nggak? Nah, new life, hidup baru di dalam kondisi yang new normal ini adalah kita ikuti apa yang pemerintah mau. Dengan cara apa? Nah, sebagai kita anak-anak muda saat ini, anak remaja, saya mau bawa kalian ini yang saya pernah alami, saya pernah lakukan. Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya tidak pernah kenal diskotik. Saya kenal diskotik ketika saya kerja di bar, kerja di hotel, kerja di bar, di hotel. Saya baru kenal diskotik. Saya kenal ngerokok itu ketika ada di hotel. Saya kenal minum-minuman itu ketika saya kerja di hotel. Saya pernah juga tahu mas apa tentang, mohon maaf ya, ini sudah dewasa semua. Tahu tentang seks, orang lihat teman itu seks di hotel, karena ketika saya kerja di hotel. Tapi saya bersyukur sebelum saya masuk di hotel, kerja di hotel, saya sudah hidup baru. Ada yang begitu, ngeri, jijik. Kayak gak malu begitu. Udah sampai bagaimana tuh ngeri. Saya sampai untuk mata, aduh, jijik. Cobain merokok, itu sampai batuknya minta buang, udah sampai tenggorokan apa pusing. Minum aja baru sedikit aja sampai muntahnya sampai nggak habis-habisnya. Bukan karena nggak biasa, tapi saya percaya ada rasa ketika kita hidup baru, ada rasa baru yang Tuhan beri. Sesuai itu yang tidak baik itu membuat kita jadi muak, jadi nggak enak bagi tubuh kita. Nah, saya mau bawa sesuai dengan firman ayat yang saya dapat dari pengurus. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda remaja Teen for Jesus ini dalam hidup kita yang baru ini di masa kondisi new normal ini?
kita yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, ya, jangan lagi takut, khawatir tentang apapun juga. Maksudnya apa? Saya mau ajak kalian ini bersyukur kalian ada orang tua yang kaya, yang masih punya segala-galanya, ya, yang tidak kena imbas daripada COVID-19. Saudara bersyukur. Tapi kalau kalian ada yang mengalami di mana orang tua kalian mengalami kena imbas karena COVID-19, itu membuat kalian menjadi hidup baru dalam kondisi normal ini, berusaha lebih baik lagi. Jangan terlalu berharap kepada orang tua, karena orang tua ada masanya. Orang tua ada kondisi satu waktu, ya. Orang tua itu punya masa. Pekerjaan orang tua, usaha orang tua ada waktunya, ada masanya. Saya dapat ayat ini, saya mau beritahu kepada kalian, jangan terlalu khawatir tentang masa depanmu ketika engkau ada di dalam Tuhan. Ketika engkau sudah percaya, oh, saya sudah hidup baru, ada rasa yang berbeda. Nah, rasa itu yang harus engkau kejar. Jangan terlalu mengandalkan lagi orang tua. Saya bersyukur ya, ada teman kalian bisa jualan, ya apa namanya, apa itu kemarin, burger. Saya salut. Saya bilang sama Cici Trini waktu itu masih ada, dukung teman kamu jualan, beli apa semua. Saya senang kalau ada anak-anak muda tidak mengandalkan orang tua, berharap dengan usaha sendiri. Waktu zaman saya seperti kalian, ada teman saya pulang sekolah udah kerja. Sekarang dia santai-santai. Teman yang lain kerja, dia santai. Kenapa? Dia sudah jadi pengusaha, udah jadi seorang yang punya segala-galanya. Yang lain masih bekerja. Kenapa? Karena yang lain ya senang-senang masa mudanya, tapi yang ini teman saya ini dia bekerja, dia berusaha. Pamer di Instagram, ini mobil ada di mana. Beda dengan teman-teman yang lain. Mari yang kita bisa dapati dalam hal ini dari Filipi 4 ayat 6, ya. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi keinginanmu, jangan cuma sampai disampaikan kepada orang tua, sampaikan kepada Tuhan. Saya pernah bilang kepada satu anak muda di sekarang di tempatnya, ketika dia dibaptis, saya bilang, kamu itu punya orang tua dua. Yang pertama orang tua jasmani, yang kedua, yang pertama orang tua jasmani, yang kedua orang tua rohani, yaitu Bapa di surga. Kalau bapamu di dunia ini gak bisa ngasih apa-apa, ada bapamu di surga yang bisa ngasih apa-apa kepada. Jadi ketika engkau perlu sesuatu, minta sama Tuhan. Tuhan, saya perlu ini, berkati papi mami. Tuhan, saya perlu ini, ingin ini, berkati papi mami supaya bisa beliin saya yang saya mau. Ada perubahan dalam kehidupanmu semakin hari, ya. Jangan terlalu lagi mengandalkan orang tua. Mari bangkit, usahakan dirimu, bangkitkan dirimu. Ada rasa lagi untuk melakukan yang lebih baik untuk kehidupanmu. Jangan terlena dengan kondisi saat ini, tapi boleh memacu kalian untuk semakin lebih luar biasa dalam Tuhan. Ya. Akhir kata, ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Dalam hidupmu yang baru, punya rasa yang beda, yang lain dari orang lain, biarlah damai sejahtera Allah yang akan memenuhi kehidupanmu. Ya, tidak perlu takut, perlu khawatir, tapi tetap percaya. Ya, ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Yuk, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan. Engkau lahir bagi setiap kami di momen Natal ini. Biarlah kami punya rasa hidup baru yang berbeda daripada yang lalu.
Hidup kami akan punya rasa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kami, untuk menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi yang berharap kepada Tuhan. Di kondisi new normal ini, kami ingin momen Natal ini, di mana Yesus lahir, memberi rasa berbeda dari hal-hal yang lain, dari waktu-waktu yang lain. Kami mau berubah. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami, yang tadinya tidak suka membaca, tidak suka berdoa akan firman Tuhan. Kami mau punya rasa berdoa, kami punya rasa baca firman Tuhan, kami punya rasa yang berbeda dari hal-hal yang lalu yang telah kami lakukan, agar kami bisa menatap tahun 2022 dengan satu kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Kami serahkan segala kegiatan Info Jesus malam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, berikan damai sejahtera sukacita yang tersendiri dari Tuhan, agar kami pulang dengan punya rasa yang berbeda dari hari-hari yang lain. Kami sudah berdoa, terima, nikmati berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan sama sebelum kita masuk dalam acara yang lain, waktu bisa diberikan. Alicia. Saudara semua, lampunya boleh dimatiin. Kita dengarkan pujian dari Alicia. Oh
menikmati hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Mari semakin dekat dengan Tuhan di hari-hari ini. Kalian harus menyadari bahwa kalau kalian semua boleh ada sampai malam ini, semua karena Tuhan baik. Tuhan yang memelihara kalian. Tuhan yang masih mengizinkan kita semua yang ada malam ini untuk menikmati Natal bersama. Mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Renungkan setiap apa yang sudah kalian rasakan selama ini. Renungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam pribadi kalian selama ini. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kehidupan kalian, anak-anak remaja yang ada. Mari perbaharui hidup kalian. Kalau ada hal-hal yang tidak baik yang kalian lakukan selama ini, mari perbaharui menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun ini akan berakhir. Mari semakin dekat dengan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat setiap anak-anak remaja yang ada malam hari ini. Engkau yang tahu setiap keberadaan kami, Tuhan. Engkau yang lebih tahu semakin dalam kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di hari-hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk kami hidup lebih baik. Roh Kudus menjamah setiap kami yang ada malam ini, agar hidup kami semakin lebih baik lagi. Mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang akan datang. Perbaharui hidup kami, Tuhan. Perbaharui cara berpikir kami. Perbaharui cara bertindak kami, Tuhan. Roh Kudus saja yang mengendalikan setiap hidup kami, agar selama kami ada di dunia ini, hidup kami tidak sia-sia, tetapi hidup kami akan lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Bawa setiap remaja yang ada malam ini untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, memahami arti hidup yang sebenarnya, kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam setiap pribadi kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Biar Tuhan saja yang menolong segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami tahu diizinkan oleh Tuhan untuk membawa setiap kami semakin mengerti rencana Tuhan. Berkati pemerintah dari pusat sampai di daerah. Berkatilah, berikanlah mereka hikmat dari Tuhan dalam mengatasi setiap masalah yang ada di negara kami ini, Tuhan. Tuhan, berkatilah pelayanan Tears for Jesus. Biar anak-anak remaja yang ada semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bertumbuh iman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pengurus yang ada Tuhan berkati. Semua anggota yang ada Tuhan saja yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami kembali mengingat ketika Engkau lahir di dunia ini, itu bukan sekedar kelahiran Yesus, tetapi terutama penebusan-Mu untuk setiap kami yang berdosa, untuk kami memperoleh keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk malam ini. Kami akan memberi, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Silakan duduk. Anda serahkan kepada pengurus yang pimpin panitia. Lampu-lampu boleh dinyalakan.
kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan lagu dari Pulau Danau. Macam-macam fisik banget. Ya kita kelilingin meja ya. SMP sejarahnya itu. Mas ini Mas. Sini geser sini lagi. Mereka geser. Siapa ya? Para jarum jam ya, jarum jam. Digori. Dapat semua kan? Dapat semua? Enggak ada. Udah dapat semua? Ada yang dapat berapa? Udah dapat semua? Balikin. Balikin. Mau balikin? Boleh. Sikat. Nyanyi goreng. Yang belum dapat siapa? Udah cukup capek. Yang nggak dapat siapa? Kacau gini kan? Paramen. Ler, ambil ler. Kalian ini ada servis. Kasih ke Selan. Yuk numpuk di sini. Kasih ke Selan. Bagi kadonya pelan-pelan guys. Ada semua ini. Ya, karena kayaknya udah cukup. Udah cukup lah ya. Sekali lagi enggak? Udah. Oh, sekali lagi enggak? Balik lagi. Mau balik lagi mau udah. Balik lagi. Sikat. Terus aja. Yang nggak dapat siapa? Yang dapat siapa? Surami. Ada tanda bintang. Ada yang tanda bintang? Iya. Boleh dibuka. Buka. Itu harus buka. Selamat. Iya. Coba. Buka lagi lah. Duit. Kasihan.
Apa itu? Ya kado. Ini kadonya dapat semua. Sekarang kita udah beres ibadahnya. Betul. Mungkin nunggu makan. Makanannya nggak ada, tapi semua makanannya nggak ada. Makanannya nggak ada, sambil nunggu kasih jauh. Sebelum makan kita udah selesai dulu sama makan. Betul. Dan serangkap ada juara. Semuanya ya udah jangan lagi ngobrol-ngobrol dulu, kita mau masuk dalam doa buat untuk ibadah hari ini. Semuanya mari kita berdoa. Ya Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami mengikuti ibadah tadi. Tuhan, terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh Om Romi dapat menjadi tema untuk bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau kami sebentar lagi ingin menyantap sedikit dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan tolong kuduskan dan sucikan makanan ini dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jingle bell, jingle bell rock.